Di belakang rumah nenek Raka, ada sebuah sumur tua yang sudah lama tidak dipakai. Konon, sumur itu ditutup karena sering terdengar suara-suara aneh, terutama menjelang tengah malam. Raka yang baru pindah dari kota penasaran. Suatu malam, ia memberanikan diri mendekati sumur itu. Angin berhembus kencang, dan suara gemericik air terdengar. Padahal sumur itu sudah kering sejak lama. Tiba-tiba, dari dalam sumur terdengar suara lirih memanggil namanya. Raka, tolong aku. Raka menyorotkan senter ke dalam. Sekilas, ia melihat sosok perempuan berambut panjang basah kuyup, dengan tangan pucat menggapai ke atas. Matanya kosong, dan mulutnya mengeluarkan air hitam pekat. Tubuh Raka kaku. Sosok itu berusaha naik. Kuku-kukunya mencakar dinding sumur meninggalkan bekas berdarah. Suara teriakan menggema. Bukan hanya dari satu orang, tapi seperti banyak jiwa yang terjebak di dasar sumur. Raka berlari ketakutan menuju rumah. Tapi saat menoleh ke belakang, sumur itu tidak lagi tertutup. Dari lubangnya, keluar asap hitam pekat dan suara tawa melengking, seolah pintu menuju alam lain baru saja terbuka. Sejak malam itu, Raka tidak pernah berani melewati halaman belakang sendirian. Karena setiap kali ia lewat, terdengar suara sayup-sayup dari dalam sumur. Temani aku di sini, selamanya. Raka baru saja pindah ke rumah neneknya di sebuah desa kecil. Rumah itu besar tapi sepi, dikelilingi pohon bambu yang menimbulkan suara menyeramkan saat malam tiba. Di belakang rumah, ada sebuah sumur tua yang sudah lama ditutup dengan papan kayu dan batu bata. Sejak awal, neneknya sudah berpesan, jangan pernah mendekat ke sumur itu. Apalagi malam hari, ada sesuatu yang tak boleh diganggu. Awalnya Raka tidak terlalu peduli. Namun, rasa penasarannya semakin besar ketika beberapa warga sekitar berbisik bahwa sumur itu dulunya tempat pembuangan mayat saat masa penjajahan. Ada juga yang bilang sumur itu jadi tempat bunuh diri seorang perempuan muda. Suatu malam, sekitar pukul 12, Raka terbangun karena mendengar suara seperti ada yang menangis lirih dari halaman belakang. Ia keluar pelan-pelan, hanya dengan senter kecil di tangannya. Saat mendekati sumur, ia mendengar jelas suara perempuan memanggil namanya. Raka, tolong aku. Jantung Raka berdegup kencang. Ia tahu tak mungkin ada orang di sana. Dengan tangan gemetar, ia menyingkirkan papan kayu penutup sumur dan menyorotkan senter ke dalam. Cahaya samar itu memperlihatkan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari dalam sumur, terlihat wajah pucat seorang perempuan. Rambutnya panjang, basah, menempel di wajahnya. Matanya kosong menatap ke atas, dan dari mulutnya mengalir air hitam pekat. Tangan pucatnya terangkat, seolah berusaha meraih Raka. Aku kedinginan, tarik aku keluar. Suaranya parau, bercampur isak tangis. Raka mundur selangkah, tapi suara dari sumur makin banyak. Kali ini bukan satu, melainkan banyak suara. Jeritan, tangisan, tawa aneh bercampur jadi satu. Seakan ada puluhan jiwa yang terjebak di dalam sana. Tiba-tiba, papan tulis kayu penutup sumur terhempas begitu saja. Angin kencang keluar dari lubang sumur, membuat pohon-pohon bambu di sekitar bergoyang keras. Asap hitam pekat melesat ke udara, membentuk bayangan wajah-wajah hampa yang melolong kesakitan. Raka berlari ke rumah dengan panik. Namun ketika ia menoleh, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Perempuan dari dalam sumur itu kini sudah berdiri di halaman. Tubuhnya basah kuyup meneteskan air, dengan kuku panjang penuh darah. Rambutnya menutupi sebagian wajah, tapi matanya yang kosong tetap menatap tajam ke arah Raka. Jangan lari. Raka, temani aku di sini, bisiknya pelan tapi jelas. Sejak malam itu, Raka tidak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap lewat di dekat halaman belakang, selalu terdengar suara lirih dari sumur tua itu, memanggil namanya, semakin keras setiap malam. Raka, ayo turun, waktumu sudah dekat. Sejak malam ia melihat sosok itu keluar dari sumur, Raka tidak pernah merasa tenang. Setiap kali hendak tidur, ia selalu mendengar suara tetesan air di kamarnya. Padahal tidak ada genteng bocor, tidak ada keran terbuka. Saat ia mencoba mencari sumbernya, ternyata ada bekas jejak kaki basah menuju ke arah ranjangnya. Malam berikutnya, Raka bermimpi buruk.
Ia berada di tepi sumur. Dengan banyak tangan pucat keluar dari dalam, berusaha menariknya masuk. Ia terbangun dengan keringat dingin. Tapi anehnya, tangannya benar-benar kotor seperti habis menyentuh tanah basah. Raka akhirnya memberanikan diri bertanya pada neneknya. Dengan wajah serius, nenek berkata, "Dulu, ada seorang perempuan bernama Ratna. Ia bunuh diri di sumur itu setelah dipaksa menikah dengan orang kaya desa. Sejak saat itu, banyak orang mendengar tangisannya. Ada yang hilang kalau berani membuka sumur di malam hari. Karena itu sumur itu ditutup." Raka menelan ludah. Bayangan perempuan yang ia lihat malam itu pasti Ratna. Suatu malam, Raka kembali mendengar suara lirih dari belakang rumah. Kali ini lebih jelas, seperti tepat di telinganya. "Raka, kalau kau tidak menemaniku, aku akan masuk ke rumahmu." Dengan tubuh gemetar, Raka mengintip dari jendela kamarnya. Matanya langsung membesar. Sosok perempuan itu berdiri di dekat sumur dengan kepala tertunduk. Rambut panjangnya menutupi wajah. Bajunya basah kuyup. Tapi saat ia mendongak, wajahnya penuh belatung. Matanya bolong. Dan air hitam terus mengalir dari mulutnya. Papan penutup sumur bergeser sendiri. Lalu muncul banyak tangan pucat keluar dari dalam. Seakan-akan ada puluhan sosok lain yang ingin keluar bersamanya. Tangisan berubah menjadi jeritan. Lalu tawa melengking yang membuat bulu kuduk Raka berdiri. Raka langsung menutup jendela rapat-rapat. Menutupi telinganya dengan bantal. Tapi suara itu tetap terdengar jelas. "Waktumu sudah habis, turunlah ke sumur, Raka." Sejak itu, setiap malam, suara-suara dari sumur semakin keras. Raka semakin pucat, tubuhnya lemah, dan matanya selalu merah karena tidak bisa tidur. Neneknya bahkan mulai khawatir karena ia sering berbicara sendiri di malam hari, seolah menjawab bisikan yang tak terlihat. Hingga suatu malam, Raka benar-benar menghilang. Di pagi harinya, neneknya menemukan papan penutup sumur sudah terbuka lebar. Di pinggirannya ada jejak kaki basah yang menuju ke lubang sumur, lalu berhenti di tepiannya. Saat warga mencoba melihat ke dalam, mereka hanya menemukan air yang tenang, tanpa tanda-tanda Raka. Namun di permukaan air, perlahan muncul gelembung dan suara lirih yang menyeramkan. "Sekarang, aku tidak sendiri lagi." Setelah Raka menghilang, suasana rumah neneknya menjadi mencekam. Setiap malam, suara tangisan dari sumur semakin keras. Kadang berubah menjadi tawa panjang yang menggema ke seluruh desa. Warga mulai ketakutan. Beberapa orang desa mencoba menutup sumur itu dengan batu besar dan semen. Anehnya, setiap kali sudah ditutup rapat, keesokan harinya sumur itu kembali terbuka seperti semula. Batu-batu penutup bergeser sendiri. Semen retak, seolah ada yang mendorong dari dalam. Nenek Raka jatuh sakit. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk melihat cucunya berdiri di tepi sumur. Wajahnya pucat dengan mata kosong, sambil berbisik lirih. "Aku sudah bersama mereka. Nek, sebentar lagi giliranmu." Suatu malam, warga sekitar mendengar suara gaduh dari arah rumah nenek. Saat mereka datang, halaman belakang sudah basah kuyup. Seperti habis diguyur hujan padahal langit cerah. Dari sumur tua itu, terlihat bayangan Raka berdiri berdampingan dengan sosok perempuan berambut panjang yang dulu sering terlihat. Mereka berdua memandang ke arah warga dengan tatapan kosong, lalu perlahan menghilang ke dalam lubang sumur yang hitam pekat. Sejak kejadian itu, banyak warga mengaku melihat sosok-sosok baru di sekitar sumur. Tidak hanya perempuan berambut panjang, tapi juga seorang pemuda yang wajahnya mirip Raka. Dan yang paling menyeramkan, siapapun yang mencoba lewat dekat sumur di malam hari akan mendengar suara-suara bisikan memanggil namanya, seakan menuntut korban berikutnya untuk ikut masuk. Setelah kemunculan sosok Raka di tepi sumur bersama perempuan berambut panjang, warga desa makin resah. Banyak yang mendesak kepala desa untuk melakukan ritual penutupan sumur. Seorang dukun tua pun dipanggil. Ia mengatakan bahwa sumur itu bukan sekadar tempat bunuh diri, tapi juga gerbang yang menghubungkan dunia manusia dengan alam arwah penasaran. Raka, yang sudah dipanggil oleh penghuni sumur, tak bisa lagi kembali. Malam itu, dukun melakukan ritual. Ayam hitam disembelih, dupa menyala, dan doa-doa kuno dibacakan. Warga berkumpul sambil ketakutan. Mendengar suara tangisan dan jeritan dari dalam sumur semakin keras.
seolah ribuan orang sedang disiksa. Tiba-tiba, suara Raka terdengar jelas dari lubang sumur. "Nenek, tolong aku. Jangan biarkan mereka bawa aku." Nenek Raka menjerit, mencoba berlari ke sumur, tapi warga menahannya. Dukun dengan tegas berkata, "Itu bukan lagi Raka. Itu hanya bayangan yang mereka gunakan untuk memanggil korban." Ketika ritual mencapai puncak, asap hitam tebal menyembur dari sumur, membentuk wajah-wajah menyeramkan yang melolong. Tanah di sekitar berguncang, papan kayu penutup pecah, dan dari dalam sumur, banyak tangan pucat mencoba meraih keluar. Namun dukun menghantamkan kendi berisi air doa ke dalam sumur. Suara jeritan langsung terdengar, diikuti dengan asap putih yang menutup lubang itu. Setelah itu, sumur segera ditutup permanen dengan semen dan batu besar, disegel dengan mantra. Sejak hari itu, suara-suara aneh tak terdengar lagi. Halaman belakang rumah nenek menjadi tenang, meski aura menyeramkan masih terasa. Namun, beberapa tahun kemudian, ada anak-anak kecil yang bermain dekat rumah itu. Mereka mengaku mendengar suara dari tanah yang kini tertutup beton keras, suara lirih yang memanggil. "Raka, turunlah, teman-temanmu masih menunggu."